teman-teman, saat kita membuka pintu, contoh konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja saat membuka dan menutup pintu berangsur. Fenomena yang terlibat dalam membuka dan menutup pintu adalah torsi. Torsi adalah gaya yang diperlukan untuk memutar benda tentang sumbu atau titik tumpu. Jadi torsi itu bisa diartikan dalam hukum fisika untuk yang menggerakkan pintu. Jadi kipas juga alat-alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak dibantu dengan bantuan motor listrik. Alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, jadi di kursi itu adalah gaya gesek statis. Gaya statis bertindak membuat roda bisa berputar. Bila tidak ada gaya gesek statis, roda akan meluncur bukan berputar. Besar gaya gesek statis dipengaruhi oleh gaya berat karena gaya gesek sama dengan gaya normal loh, yang sama besarnya dengan gaya berat. Dengan kondisi lantai, semakin kasar lantai maka konstanta gaya gesek akan semakin besar. Nah, jadi penggunaan ballpoint juga termasuk dalam fisika. Seandainya fisika tidak ada di sana, kita tak akan bisa menulis dengan ballpoint di atas kertas. Dalam hal ini, konsep gravitasi mulai berlaku saat ballpoint kita bergerak melintasi kertas, bola berputar, dan gravitasi memaksa tinta turun ke atas bola di mana ia dipindahkan ke kertas. Aduh, ruangan udah mulai kotor nih. Jadi, aku akan menyapu. Sapu juga termasuk sifat fisika loh, sesuai sifat gaya yang menyebabkan benda diam jadi bergerak. Sapu yang diam jadi bergerak karena didorong-dorong. Ini adalah sifat fisika, yaitu inersia. Nah, aku juga mulai memasak. Tahu gak, memotong buah-buahan atau sayuran ini seperti bawang. Untuk memotong apapun kita harus menekan pisau. Ketika kita meningkatkan tekanan, kita dapat memotong objek dengan mudah. Tekanan tergantung pada gaya dan area. Membuka keran. Nah, ketika kita membuka keran air, misalnya untuk mencuci, air tersebut bisa keluar dari keran dengan mengikuti hukum fisika. Kita mengambil air dari sumur dengan bantuan puli. Kita menggunakan sumur untuk mengeluarkan air dari reservoir air bawah memasak. Ketika kita meletakkan wajan dengan air atau sesuatu yang ingin di dalamnya di atas tungku pembakaran energi dalam nyala tungku menyentuh panci dingin, ia mulai memindahkan panas ke wajan sehingga membuatnya menjadi lebih keras. Fenomena ini disebut konduksi. Konveksi adalah proses pergerakan molekul dalam cairan dan gas fisika. Air mendidih itu perubahan fisika loh. Pada air yang mendidih terjadi perubahan wujud fisik yang memerlukan energi panas. Perwujudan ini adalah dari zat cair menjadi zat gas. Perubahan fisika ini memerlukan panas dan tidak menghasilkan zat baru. Nih, jadi dalam menyalakan lampu juga ada sebuah simbol fisika. Listrik menjadi sebuah penerangan yang dibantu oleh media berupa lampu. Oleh lampu, energi listrik menjadi energi cahaya.